Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mulkan Azimah, Ketua Forum Komunikasi Santri Bontang FKSB. Yang kami hormati seluruh panitia pelatihan mubaligh 2 hari ini. Kalau kita lihat kok kapal ngoten miring ke sebelah kanan ini. Yang sana masih kosong. Semoga tetap istiqomah sampai penutupan nanti. Kemarin insya Allah meskipun ditutup dengan isoma, benar-benar istirahat, sholat makan, bukan Ismail istirahat mangan ilang. Oh, sama apa saya juga namanya Ismail. Alhamdulillah, pertemuan kedua di acara hari ini, di acara 2 hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang peran mubaligh untuk memakmurkan masjid. Hari ini dengan tema yang diamanahkan kepada saya, teknik menyusun materi dakwah. Insya Allah tentu panjenengan sudah pakar-pakar dalam hal ini, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Basri Rase nopo Rase? Pak Basri Rase. Saya khawatir itu karena saya Jawa itu khawatir R kualik dengan S-nya. Pak Basri Sare makanya. Pak Basri Rase. Pak Basri Rase. Beliau kemarin katakan bahwa kita lebih bersifat sharing. Semoga menjadi ilmu yang barakah, manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teknik menyusun materi dakwah. Kita awali dengan penjelasan Mbah Hasyim Muzadi. Beliau dawuhkan bahwa para santri alumni pesantren itu tak hanya cukup memiliki air atau ilmu pengetahuan yang melimpah, akan tetapi juga harus memiliki keran yang menyalurkan air tersebut agar banyak orang pandai sekaligus bisa memandaikan orang lain menjadi orang saleh lalu menjadi muslih. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wal muslihin. Solehnya tidak dipek dewe tapi ditransfer kepada orang lain. Ada orang yang melakukan sharing ilmu, ada orang yang melakukan transformasi ilmu. Maka ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa penyakitnya santri, penyakitnya alumni pondok pesantren itu secara umum ada 2. Penyakit yang pertama sombong, penyakit yang kedua minder. Namanya sombong, namanya penyakit, namanya minder, karena sama-sama penyakit berarti harus disembuhkan. Sombong disembuhkan dengan rendah hati. Bahasa Inggrisnya humble. Lulusan lagi Pak Dayat ini. Humble ya. Humble. Minder disembuhkan dengan percaya diri. Bahasa Inggrisnya confidence. Maka di pondok kami slogannya santri itu humble, confidence, qualified. Humble-nya gini, confidence-nya gini, confidence-nya, qualified-nya begini. Jadi ini semuanya kembali kepada satu, karakter masyarakat milenial itu harus 3 ini. Humble, confidence, dan qualified.
Saya membaca beberapa literatur, ternyata 15 abad yang lalu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sebuah doa kepada kita semuanya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Rasulullah mengajarkan rangkaian doa yang cukup panjang. Salah satu potongannya, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan aku di hadapan diriku sendiri ini kecil. Saya ini enggak ada apa-apanya. Di hadapan diri saya enggak ada apa-apanya. Tapi di hadapan orang lain, jangan sampai saya enggak ada apa-apanya. Di hadapan orang lain, waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Jadikan saya di hadapan orang lain besar. Saya harus punya harga diri. Di hadapan diri sendiri saya nggak ada apa-apanya. Berarti humble, rendah hati. Tapi di hadapan orang lain saya punya harga diri, saya harus percaya diri, berarti ini confidence. Rata-rata penyakit hati itu karena kita terlalu tinggi dalam menghargai diri sendiri. Wah, awak iki ya awak nggih. Sopo ira sopo ingsun. Hati-hati, ada dua kalimat yang digunakan oleh iblis ketika dia aba wastakbara. Dia menolak dan melakukan kesombongan, gak mau sujud dalam arti hormat kepada Nabi Adam. Dua kalimat penolakan itu apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau diartikan sama-sama diawali kata yang sama. Aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Keakuannya yang dimunculkan. Maka nggak boleh di depan diri sendiri kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi di hadapan orang lain jangan sampai kita diremehkan. Nabi Muhammad bersama umat Islam di zaman itu punya daya tawar yang tinggi, bergen position yang tinggi. Nusirtu birra'bi masirata arba'ina yauman. Saya itu diberi kemenangan dalam medan pertempuran, dawuhipun Nabi Muhammad SAW, dengan gentarnya musuh 40 hari sebelum peperangan, mereka sudah ketakutan itu. Berarti kan punya daya tawar yang tinggi. Harus punya harga diri. Orang kalau nggak punya harga diri, ancor pesena telur. Ono wong wedok nggak punya harga diri di hadapan misuanya, di hadapan suaminya, titik salah piring terbang, gelas terbang. Ternyata piring terbang itu tidak di Amerika, Pak. Di Malang sudah banyak. Dan rupanya orang Malang ketularan orang Bontang. Kan banyak yang pulang ke Malang itu. Titik piring terbang, bojone salah, diaperkat, dijeb, dipeting, dibanting. Demikian juga seorang suami nggak punya harga diri di hadapan istrinya, bahaya apa nggak bahaya? Bahaya. Sampean mas gak rabi mbek aku mas, keleleran no emperan itu kue Cino sama mas. Oh itu kan ayah hab elakes kata orang Malang itu. Lek di bahasa diwalik bahaya sekali. Maka kita harus punya sikap dan sifat rendah hati, tapi sekaligus harus percaya diri. Ojo mari mondok 6 tahun, 8 tahun, mulai nang kampung, dikengken napa niki mimpin tahlil cekel limik mikir logur ya. Mikir logur. Karena enggak percaya diri, tapi tetap harus rendah hati. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Berikutnya, teori umum menyusun materi dakwah. Tentu yang pertama agar kita menyesuaikan materi dengan tujuan yang akan dicapai. Baik kalau panjenengan diundang oleh panitia pengajian Isra Mi'raj Maulid, tanya kepada panitia apa nanti kira-kira yang saya sampaikan. Karena yang kita pikirkan belum tentu yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kita tanyakan supaya materi itu tujuannya tercapai. Lalu yang kedua, menyesuaikan materi dakwah dengan kondisi sosiokultural masyarakat. Monogen, heterogen, kemudian ini meskipun kita tidak sombong mengatakan kaum santri, kaum abangan, tapi seorang dai penting untuk
memetakan yang saya hadapi ini kaum santri atau kaum abangan. Dan itu juga yang sangat ideal ditangkap oleh mbah-mbah Wali Songo di zaman dahulu. Mereka sangat mengetahui karakter audiens dakwah, dan itu kembali kepada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kallimun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah dengan orang itu sesuai dengan tingkat daya tangkap mereka. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Sebuah kalimat yang konon dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setiap tempat ada konteks pembicaraannya sendiri, dan setiap pembicaraan ada tempatnya masing-masing. Itu penjelasan untuk poin yang kedua, menyesuaikan materi dakwah dengan kondisi sosio-kultural masyarakat. Yang ketiga, mengurutkan materi pesan dakwah secara berurutan dan sistematis. Ada kaidah piramida terbalik. Piramida terbalik itu yang besar di atas. Atau kalau dibalik, sebaliknya, maksudnya berarti yang besar seperti segitiga itu. Kalau memang waktunya cukup, kita bicarakan poin terpenting di bagian pertama. Nanti makin turun, makin yang kurang tidak begitu penting. Supaya apa? Kalau seandainya waktu tidak mencukupi, intinya pesan sudah sampai kepada audiens dakwah kita. Tapi kalau waktunya lumayan, panjang kali lebar kali tinggi, maka bisa kita dari yang tidak lebih penting menuju yang paling penting, gongnya nanti di belakang. Teori tentang piramida. Yang keempat, cepat bicara, cepat diam. Paling tidak menurut sebuah penelitian dan observasi, kita menyampaikan materi itu hanya daya tangkap orang itu 5 poin pembahasan. Nanti kalau sudah 6-7, ya ketoke meneng, ketoke ngrungokno, tapi pikirannya wis nang wajan, nang pawon, nang wis mikir anak, mikir omah gitu. Ya, kecuali kita pelatihan nih, nggak mungkin 5 poin selesai karena waktunya cukup panjang. Tapi kalau kemudian kultum, kuliah terserah antum. Kalau kemudian waktunya singkat, kulkas, kuliah ringkas misalnya, maka 5 poin selesai. Lebih dari itu biasanya orang sudah gelambiar, sudah tidak konsentrasi. Atau kita kembalikan konsentrasinya. Kita kembalikan konsentrasi dengan main game yang relevan, dengan pengajian misalnya. Tadi malam juga saya tes, dulu juga pernah saya tes. Yang begini masih ingat? Tangan kanan diangkat, semuanya tanpa terkecuali dan tanpa mengurangi rasa hormat. Semuanya diangkat, terus jempol sama telunjuk dibikin pola melingkar, bulat. Lenok Jawa bulat digoreng dadakan 5. Ono kene ya ono nih. Diangkat begini, ini salam di pondok kami. Ini 3 sama 0. Merangkai angka 30. Ini salam santri, salam hafal Al-Qur'an 30 juz. Tapi nggih dihafalaken, gak mek diangkat tok, ini mau hafal nggih ya. Diangkat malih dereng mantun dulinane. Ya. Diangkat, coba lihat saya jari yang melingkar. Jari yang melingkar lihat saya dengan gerakan cepat, taruh di dagu masing-masing. Dagu. Ini cuma 5 poin, baru poin yang ketiga sudah tidak bisa membedakan dagu dengan, padahal sesi pertama ini. Wis ngelambian nang dindi. Niki dagu napa dahi? Napa dahi ini pindah temu mriki dagu ini pindah mriki. Lek cara Jawane napa? Mugi-mugi sik wonten Jawane jenengan. Niki sing halus napa mosok bathuk. Cidat bahasa Indonesia. Iwun mboten napa-napa bathuk, pokoke mboten jenengan tambahimu. Bathuk tambahimu. 5 poin selesai. Lebih dari itu orang biasanya sudah tidak konsentrasi. Padat, cepat, ringkat, manfaat, maslahat, dunia akhirat. Yang kelima, nirakati materi. Kita bicara ini tidak hanya lisan ke lisan, tapi hati ke hati.
kalimat yang diucapkan hanya lewat lisan, hanya sampai ke telinga. Tapi kalau dari dalam hati, insya Allah akan sampai ke hati. Saya pernah konsultasi dengan Khatib Syuriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Safruddin Sarif. Yai, kita ini di kalangan anak-anak milenial, Yai, generasi Langgas, generasi Z, generasi Micin. Kita ini gimana cara mendakwahkannya, Yai? Apa kita ikut kelompok sebelah, Yai, yang mudah menyalahkan? Kunut salah, tahlilan salah, ziarah kubur salah. Karena orang menyalahkan itu puas, Yai. Puas dan seakan-akan wis paling top markotop, jos gandos, kotos, karena sudah menyalahkan orang lain kan. Ternyata mudah diterima itu, Yai. Menyalahkan orang ngaji sedino, ngaji 2 kajian, 3 kajian wis nyalano tahlilan. Itu kok mudah diterima doktrinnya itu. Apa kita pakai metode yang sama, Yai? Menyalahkan saja. Kata beliau, loh kalau kita seperti itu juga, apa bedanya kita dengan mereka, kelompok ekstremis yang menghegemoni kebenaran. Terus gimana? Kiai-kiai kita dulu ngajari tirakat. Jadi nirakati. Kalau Profesor Ali Aziz, beliau ini juga seorang guru besar ilmu dakwah, setiap kali beliau akan ngaji sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat, semoga yang saya sampaikan benar dan benar-benar sampai ke hati orang yang akan saya dakwai. Paling gak seperti ini, ya, sholat hajat 2 rakaat. Mau saya ketika diminta untuk mengasuh rubrik Aswaja di majalah Aula NU, diminta juga sebelum nulis tawassul kepada muassis Hadratus Syekh, kepada para kolega Yai Bisri, Mbah Wahab dan yang lain sebagainya. Bagian dari nirakati supaya ilmu kita ini tidak garing, supaya ilmu kita ini tidak kering. Ada di Hadramaut cerita, di sana itu kan khotib ya itu saja. Artinya ya khotib itu enggak ada jadwal yang setahun 2 kali atau kemudian di kampung Senin, Jumat Wage, Jumat Legi. Itu ya khotibnya cuma 1. Suatu saat ada warga kampung itu, rupanya entah ini kejadian berapa abad yang lalu, intinya di kampung itu masih ada perbudakan. Masih ada perbudakan. Seorang warga kemudian usul kepada sang khotib, Syekh, kalau bisa Anda ketika menyampaikan khutbah Jumat itu usahakan membahas tentang keutamaan pembebasan budak. Agar orang-orang yang tajir, orang-orang yang kaya itu tergerak hatinya untuk membebaskan budak. Kata syekhnya, insya Allah akan saya lakukan. Jumat berikutnya ternyata khotib ini belum menyampaikan materi yang diminta oleh warga itu. Jumat kedua, Jumat ketiga tetap, Jumat keempat tetap, sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan yang ketiga baru disampaikan. Di khutbah Jumat itu materi tentang pembebasan budak, keutamaannya apa, fadilahnya apa, semangat Nabi Muhammad, motivasi dari beliau untuk membebaskan budak seperti apa. Bulan ketiga baru disampaikan. Akhirnya orang-orang ramai membebaskan budak. Warga yang usul itu kemudian sowan kepada syekh yang jadi khotib itu. Syekh, alhamdulillah banyak orang sekarang yang sudah membebaskan budak berkat materi khutbah yang panjenengan sampaikan. Cuma saya heran, Syekh, mengapa baru bulan ketiga, baru setelah 3 bulan dari usul saya itu panjenengan baru melakukannya. Apa kata Syekh yang jadi khotib itu? Setelah engkau mengusulkan itu, saya kemudian nyelengi duit. Saya nabung sampai terkumpul sekira saya bisa membebaskan seorang budak. Ketika sudah kumpul uang, saya membebaskan budak, baru setelah itu saya berani untuk menyampaikan ceramah tentang keutamaan pembebasan budak. Jangan sampai saya ngomong sesuatu yang belum saya lakukan. Akhirnya sampai orang-orang ramai membebaskan budak itu. Kalau cerita Jawanya, ada seorang ayah ngajak anaknya. Anaknya ini cilik, senengane mangan gula. Gak gelem mangan sego, mangan gula. Orang tuanya khawatir engko kena penyakit apa niki? Penyakit diabetes itu. Sowan kepada kiai, "Yai, anak saya itu mohon didoakan, Yai. Saya sudah ngandani untuk kula sampai muntuk, Yai.
Sing umuntuk mboten idu tok sampai untu pun muntuk nih. Akhirnya Mbok Yai didoakan supaya anak saya ini nggak makan gula lagi, nggak seneng makan gula karena nggak mau makan nasi. Ya wis seminggu maneh gawon rene. Akhirnya dibawa pulang seminggu lagi. Akhirnya sang yai mengatakan kepada anaknya itu, "Le, ojo mangan gula maneh ya, Le ya." Kata anak kecil, "Nggih, Yai." Akhirnya pulang, diajak pulang, nggak mau makan gula lagi. Kaget orang tuanya. Padahal saya ngandani sampai sing munduk nawane. Untuk ini Yai cuma, "Le, ojo mangan gula Le ya." Ngoten tok niki lho sampun berhenti makan gula. Diajak lagi sowan kepada Kiai, tanya sang ayah, "Yai, panjenengan kok mek dawuh ngoten tok pun mandi, Yai?" Padahal mek berapa kalimat, nopo resep Yai? Tirose Yai ini ngerti enggak? Seminggu iki aku lek gawe wedang gak tau gawe gula. Kopi tak gawe pahit, teh tak gawe pahit. Ini nirakati omongan, Pak. Nirakati omongan. Semoga kesuksesan dakwah para ulama, para kiai kita juga bisa nular kepada kita. Kita bisa nirakati materi lisan, materi tulisan apapun yang kita sampaikan. Allahumma amin. Lek saged kados Jurmiyah niku kitabe mara di glentiraken ten banyu ya. Jenengan lek ndamel artikel, ndamel napa laptop niku ceblongaken ten pundi? Lek balik engko insyaallah berarti ikhlas. Agak-agak paling gak balik. Sami kali kula. Intinya kita berusaha lah. Paling enggak sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat. Berikutnya. Niki at-tariqah ahammu minal maddah. Metode dakwah lebih penting dibandingkan materi dakwah. Materi dakwah panjang kali lebar kali tinggi, tapi kalau tidak sistematis ya percuma tak berguna. Makanya singkat, padat, jelas itu insya Allah dengan pendekatan thariqah teknis yang ideal, insya Allah semoga sampai kepada siapapun yang kita sampaikan materi itu. Berikutnya, tujuan kita mengkaji ini supaya kita bisa mengolah data yang melimpah di otak agar menjadi materi dakwah siap saji. Biasanya orang yang baru pulang dari pondok pesantren, mondok wis 15 tahun, koyok kuwabet ini ditokno nang masyarakat. Koyok kabet ini ditokno. Pulang dari Timur Tengah karena dia punya gelar LC, akhirnya LC langsung ceramah. Karena ceramahnya panjang, akhirnya lancip cucuke misalnya. Tuh, akhirnya yuk, daya tangkap masyarakat itu berapa? Makanya tidak semua yang kemudian ada di otak kita mungkin relevan, mungkin penting, tapi tidak relevan. Tidak semua yang penting itu relevan. Berbicara tentang yang dibutuhkan oleh orang lain, bukan membicarakan apa yang kita suka untuk membicarakannya. Kalau kita suka membicarakannya, kabeh kepingin diparingaken. Tapi kan sekali lagi apa yang dibutuhkan dan relevan untuk masyarakat. Menyisihkan data yang tidak relevan meski penting atau signifikan. Menyajikan dengan logika runtut A, B, C, D, E. Jangan A, C, B, E, D. Cak loncak jaring medura. Ya. Harus urutan-urutannya sistematis. Berikutnya, memilih topik. Nanti ada 3 nih. Ada 3 langkah paling tidak. Nomor setunggal, memilih topik. Topik ini secara umum ada 2. Ada topik aktual, ada topik tematik. Topik aktual itu dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat, halal haram, dan sebagainya. Kalau topik tematik bersifat tematik yang secara insidental dialami oleh masyarakat. Misalnya PHBI, peringatan Hari Besar Islam, PHBN, peringatan Hari Besar Nasional. Hari Santri ini insya Allah bukan masuk PHBI, tapi masuk PHBN. Itu tematik, topiknya tematik. Ada yang aktual, ada yang tematik. Tapi seringnya, biasanya dioplos antara yang aktual dengan yang tematik. Misalnya Isra Mi'raj diisi tentang motivasi untuk melaksanakan kewajiban salat misalnya. Berarti ini kan ya aktual ya tematik. Monggo ini bersifat pilihan. Kalau cakupan topik aktual itu ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Akidah dibagi menjadi 3, aspek ketuhanan,
aspek kenabian, dan hal-hal gaib. Bahasa Arabnya ilahiyat, sam'iyat, ilahiyat, nubuwat, dan sam'iyat. Kalau kita membicarakan akidah kan isinya itu. Aspek ketuhanan, aspek kenabian, dan hal-hal gaib. Isinya akidatul awam, isinya syarahnya Jala'ul Afham. Ya pasti aspek ketuhanan, aspek kenabian, aspek hal-hal gaib. Aqaid 50 isinya kan itu. Sifat wajib Allah wonten pinten? 20. Sifat mustahilnya berapa? Lawannya 20. Sifat jaiz Allah ada berapa? 1. 20 tambah 20 40. 40 tambah 1 winternya dengan. Sifat para rasul wonten pinten? 4. Sifat mustahilnya ada berapa? 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Sifat jaiznya ada berapa? 1. 8 tambah 1 9. Tadi ilahiyat ada 41, nubuat ada 9, 41 ditambah 9 sama dengan 50. Biasa kita sebut dengan akidah khamsin, aqaid 50. Itu isinya ilmu akidah. Kadang topik aktual itu tentang fikih, kadang kita diminta untuk menerangkan tentang bab wudhu, bab sholat, bab haji, dan seterusnya. Ilmu tasawuf ini juga penting, karena tujuannya adalah tazkiyatun nafas. Makanya kalau dirinci, ini yang harus kita berikan kepada umat secara mendasar itu. Kenapa? Karena ketika Nabi dawuh thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari apa menuntut ilmu? Mencari nggih, jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak salah apa-apa, jangan dituntut ya. Mencari ilmu fardu bagi setiap muslim. Fardu wonten kali, wonten fardu ain, wonten fardu kifayah. Tergantung ibadahnya. Kalau akidah itu ternyata fardu ain, wajib untuk setiap orang memahaminya. Ilmu fikih kembali kepada ibadahnya. Kalau ibadahnya fardu ain, maka menguasai ilmunya juga fardu ain. Kalau ilmunya ibadahnya fardu kifayah, maka mencari ilmunya juga fardu kifayah. Berarti menguasai ilmu sholat fardu ain atau fardu kifayah? Kalau pemulasaran jenazah fardu kifayah, karena itu merupakan fardu kifayah. Pokoknya Pak Mudin ono aman bun. Sakotal ithmu anil baqi. Yang lain sudah enggak dosa. Kalau ilmu tasawuf, dawuhipun Imam Ghazali, ternyata mempelajari ilmu tasawuf tidak fardu kifayah, tapi hukumnya fardu ain. Mengapa? Karena setiap orang pasti punya penyakit hati. Setiap orang pasti ada potensi punya iri, dengki, hasud, riya, pamer, sombong. Itu semuanya bisa dihilangkan melalui pemahaman yang baik dan pengamalan terhadap ilmu tasawuf. Kalau para nabi nggak punya penyakit hati, Nabi Muhammad nggak punya sifat iri, dengki, hasud, riya, sombong. Nabi Muhammad, tapi Pak Lek Muhammad, wah. Nabi Ibrahim nggak punya sifat iri, dengki, sombong, tapi Pak Lek Ibrahim. Maka ilmu tasawuf ternyata fardu ain. Ini yang harus menjadi keprihatinan kita semuanya. Berapa banyak di YouTube nggih jenengan ningali YouTube, lek mboten YouTube nggih Yusri Yunayutun itu. Anak-anak SMA ditanyai rukun sholat, ditanyai rukun iman, rukun Islam niki lho. Tidak tahu. Anak-anak muda sekarang kalau ditanyai tentang pemain sepak bola, oh nomor punggungnya berapa, merumput di klub mana saja, paham. Pacare sapa ae, gebetane sapa ae, paham. Ditakoki apa lek sing batalno wudu? Tole. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Topik aktual harus kita selesaikan karena hukumnya adalah fardu. Rata-rata fardu ain. Ada lagi pembagian aspek teologis, sosiologis, kosmologis. Teologis niku hablum minallah. Sosiologi sosial hablum minan nas. Kosmologis itu dari kata kosmos. Kosmos itu magic jar. Kok nang andek magic jar barang. Kosmos itu alam, berarti hubungan kita dengan alam semesta. Cakupan keilmuan agama tidak hanya hablum minallah, hablum minan nas, tapi hubungan kita dengan lingkungan itu juga diatur oleh agama kita. Dalilnya adalah surat Al-Qasas.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Mencari kebahagiaan negeri akhirat, aspek teologis. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Berbuat baik kepada orang lain, aspek apa? Sosiologis. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Aspek apa niki? Kosmologis. Berarti menurut potongan ayat terakhir itu illegal logging dilarang, illegal fishing dilarang, membuang sampah sembarangan dilarang. Itu aspek teologis, sosiologis, kosmologis kita selesaikan di tengah masyarakat kita. Prioritas teologis, sosiologis, lalu kemudian kosmologis. Dijabarkan nanti menurut pembagian ini sub-sub temanya apa saja. Ada lagi kalau ini teori Jawa. Ono ilmu rodok penting, ilmu penting, ilmu penting. Lek wong Indonesia gak paham apa penting. Lek wong Jawa paham. Rodok penting, jangan salah paham, saya tidak mengatakan tidak penting, tapi rodok berarti penting, tapi tidak sepenting ilmu yang penting, apalagi ilmu yang penting. Contoh ilmu rodok penting, standarnya dipakai sepanjang waktu atau tidak. Kalau ingin mondok sekalian sekolah dan SMP negeri kali SMA negeri Lawang. Dia belajar Pitagoras, matematika niku. Belajar trigonometri, belajar rumus logaritma. Sampai saat niki kula mboten paham. Rumus-rumus itu dipakai untuk apa nih kula mboten paham. Berarti bagi saya rumus-rumus itu ilmu rodok penting. Tapi sebagian orang ya penting. Bagi sebagian orang penting. Pangsul ten Griya ten Lumajang, sebuah desa sejuk di lereng Semeru. Sak mantune ndampit itu. Kemudian di depan rumah wonten sekolahan. Terus ten wingking wonten kebon. Kula suatu saat nemeni abah ten wingking wonten kebon salak, wonten kebon cengkeh, wonten klopo, wonten duren. Terus saya bilang ke abah, "Bah, niki lek jenengan wonten klopo, Bah." Terus mantun ngonten wonten klopo sing lugur, jenengan hitung, Mbah, pinten detik jatuhnya kelapa itu berapa detik. Terus jenengan timbang klopo niki, Mbah. Menurut rumus gravitasi, mangke abah semerap dhuwure klopone abah niki pinten meter. Kata abah saya, "Lala pole ana klopo lugur sik leren mbok timbang mbok ukur barang. Lek ana klopo lugur ndang ngaliyo selak keluguran klopo." Berarti bagi abah saya ilmu ini rodok penting. Bagi orang yang kerja di pindad, bikin peluru, ya penting. Ada rumus berapa beratnya peluru, target sasaran yang dicapai berapa meter, ratus meter, penting ilmu ini. Tapi bagi sebagian orang ilmu itu rodok penting. Meningkat kemudian ilmu penting. Coba bab wudhu kita belajar fasolatan, kita belajar mabadik fikhiyah, permulaan fikih. Mulai singen kita belajar rukun wudhu sampai sekarang dipakai napa mboten? Sampai saat ini didamel napa mboten? Tetap dipakai. Berarti ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang penting. Ilmu yang penting adalah ilmu akidah, ilmu keimanan. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ilmu penting. Nah, ilmu rodok penting mungkin akan meningkat menjadi ilmu penting. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Kalau bisa meningkatkan keimanan orang, maka tidak sekedar menjadi ilmu rodok penting, akan menjelma menjadi ilmu yang penting. Ada mahasiswi di UIN jurusan kimia. Dia meneliti cairan-cairan basah-basah yang ada di kepala, leher ke atas. Ada basah-basah di mata. Bahasa Inggrisnya the elo. Ada basah-basah di hidung, bahasa Inggrisnya the umbel. Lalu ada basah-basah di mulut, bahasa Inggrisnya the ear. Ada basah-basah di telinga, bahasa Inggrisnya the the kopok. Dia teliti itu. Mengapa kok baunya beda, rasanya beda? Mengapa air mata itu kok asin? Mengapa air hidung itu kok kasih emut? Masih ingat?
Air hidung rasanya apa? Bingan zaman cilik biar orang meler orang diane kalau asin ya. Kenapa cairan yang ada di telinga itu kok pahit? Kalau yang terakhir ini saya percaya pada penelitiannya. Nggak perlu saya rasakan sendiri. Kenapa kok pahit? Ternyata mengandung zat kimia apa. Intinya bahasa kita nih, bahasa muda, gak pakai perlu bahasa kimia. Ternyata mata itu kok asin airnya, itu mengandung zat yang identik dengan garam, yang bisa menghancurkan lemak-lemak yang berpotensi akan menutupi kelopak mata kita, menutupi mata kita itu. Coba bayangkan nggak ada air mata, 1 bulan, 2 bulan kita harus ngeroi apa? Ngeroi lemak yang menutupi mata kita. Pertanyaannya ngeroi pakai apa? Pakai garpu, pakai sendok, pakai cutter. Padahal ini selaput ini lebih tipis daripada kulit bawang kata dia. Maka dengan kedip ini potensi lemak itu akhirnya hilang. Mengapa ini pahit? Ya alhamdulillah pahit. Coba legi. Coba iki manis, Pak. Iki manis bendino dirubungi semut. Tangi turu ono 5 semut melebu nang kene. Melebu padahal di Tulungagung itu ada anak kecil mainan keledai, mainan kedelai. Mainan kedelai terus masuk ke dalam itu. Akhirnya dia bawa ke Saiful Anwar nggak tanggung, sampai dibawa ke Singapura untuk mengeluarkan satu butir kedelai itu. Apalagi yang masuk keledai itu baru kedelai ini. Dikeluarkan sampai dibawa ke Singapura. Alhamdulillah seandainya ini asin, seandainya ini manis, maka tiap hari kita akan mengeluarkan semut yang suka rasa manis itu. Maka ini ilmu seperti ini kalau kemudian dikembangkan untuk meningkatkan keimanan, maka ini topik aktual yang akan menjadi ilmu yang penting. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami di tubuh mereka, wa fil afaq, dan pada segenap ufuk, sampai jelas bagi mereka annahu, bahwa dia ada yang menafsirkan Allah, ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan Nabi Muhammad, tapi intinya sama. Sampai semuanya terbukti bahwa Allah itu benar, bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran. Ini berarti ilmu yang akan menjadi ilmu penting. Ini cakupan topik aktual. Ini saja bisa diceramahkan kan? Ilmu rotok penting, ilmu penting. Kalau ini bukan aktual ya. Kalau yang atas itu aktual, yang tabel itu salah saya, itu topik yang tematik, yang tabel ini. Tematik kalau Rabiul Awal berarti bahas apa? Maulid Nabi. Sampai Rabiul Awal bahas Isra Mi'raj. Rabiul Awal Maulid Nabi, keteladanan Nabi Muhammad, mengenal manusia yang sangat manusiawi, hakikat cinta dan benci benar-benar cinta. Rajab ya bahas Isra Mi'raj, sisi ijaznya, hikmah dan kontekstualisasi saat ini. Kalau Sya'ban ya temanya berarti nisfu Sya'ban, amaliyahnya apa, persiapan menjelang Ramadan. Kalau Ramadan ya fikih Ramadan, fadilah Ramadan, keutamaan berpuasa, nuzul Quran, madza ba'da Ramadan. Kalau Syawal ya halal, bihalal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, fikih manasik, haji, hikmah haji, Asyurul Hurum. Kalau Muharram, spirit hijrah, tradisi. Intinya ada topik yang aktual, ada topik yang tematik. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu sudah, memilih tema sudah. Sekarang menghimpun referensi. Yang pertama tentu Al-Quran. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan topik dakwah. Baik secara tersurat, mantuk, maupun secara tersirat atau mafhum. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan software. Jenengan kalau mau mencari ayat yang mudah pakai software bisa di googling software zikir ya, cuma tulisannya ZEKR. Mau cari topik tentang hijrah, lek singen kan Fathur Rahman nggih, kamus Fathur Rahman. Lek saniki bisa pakai software zikir ini. Hijrah berarti cari asal katanya hak, jim, ro, itu nanti akan muncul. Saya ada softwarenya, tapi itu kan bukan yang tampilan dari sini. Nanti zikir, nanti keluar itu tema-tema yang sehubungan dengan hijrah dari ayat Al-Quran itu, software zikir. Kemudian hadis.
Hadis memberikan penjelasan dan uraian yang lebih praktis dan detail menyangkut topik dakwah. Kalau softwarenya bisa pakai maktabah syamilah. Intinya kan pembahasan hadis itu biasanya lebih aplikatif. Karena kita belajar usul fikih, hadis itu kan mukhassis lil Quran, mubayyin lil Quran, gitu kan. Jadi lebih bisa definitif, bisa lebih detail, bisa lebih rinci, bahkan kemudian praktis. Menghimpun referensi yang ketiga, bisa pakai kitab-kitab klasik yang terpercaya atau muktabar, bisa pakai kitab-kitab modern yang terpercaya atau muktabar. Kalau kitab klasik itu yang muktabar, tafsir misalkan Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang lain. Kalau kitab modern yang lebih, misalkan tafsir Munir punyanya Syekh Wahbah Zuhaili, itu lebih modern. Lalu literatur sekunder yang terpercaya. Yang paling terpercaya kalau melalui internet, Google itu kan cuma kotaknya segini tuh Pak. Kotaknya segini, itu tapi jendela dunia kita bisa kemana-mana. Tapi usahakan kalau googling, karena website Nahdlatul Ulama itu biasanya tidak di ranking yang atas, kecuali NU Online. Biasanya jenengan tambahi kata NU Online. Misalkan tentang tahlil, hukum tahlilan, ditambahi NU Online. Kalau cuma hukum tahlilan, nanti yang muncul nanti punyanya Firanda, Abdul Qadir Jawas, bahasa lama, itu nanti haram, bid'ah, sesat, neraka, itu. Jenengan tambahi NU Online. Ada juga alif.com.or.id itu, punyanya Al-Bantani di Jawa Barat itu juga punya kita. Jadi ditambahi NU Online. Itu lengkap itu. Ustadz Nur Rahmat dari Aswaja Center di Mojokerto itu punya rubrik di NU Online tentang materi khutbah Jumat. Itu insya Allah lengkap dan terpercaya. Karena sekali lagi tambahkan di kata kunci itu NU Online. Biar yang muncul adalah artikel yang membersamai amaliyah kita. Sudah, yang kedua menghimpun referensi supaya tidak dawa-dawa. Yang ketiga, menyusun sistematika materi dakwah. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada simpulan. Ini supaya sistematik, supaya materi yang kita sampaikan A, B, C, D, E. Jangan A, D, C, E, A maneh. Bulet. Jadi pendahuluan, pembahasan, simpulan. Meskipun tidak seperti makalah, tidak seperti skripsi, tapi paling tidak kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana pendahuluan yang baik? Paling tidak ada dua. Yang pertama, sebab yang melatar belakangi topik dakwah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hidup ini kan masalah. Hidup ini adalah problematika. Gusti Allah dawuh, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang sulit, kondisi yang susah. Berarti hidup kita itu masalah, Pak. Maka keilmuan apapun, entah secara lisan, entah secara tulisan, pasti berusaha untuk mendekatkan kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya. Mengapa? Masalah itu apa sih? Masalah itu berarti ada jarak antara seharusnya dan senyatanya. Kudune ngene tapi kok gak ngene. Seharusnya anak muda itu kuat sholat. Seharusnya mereka mampu sholat. Tapi mengapa kok nyatanya mereka tidak mau sholat? Berarti kan masalah ini. Harus ditangkap oleh seorang mubalik, oleh seorang dai. Ada masalah apa di audiens dakwah saya? Seharusnya orang itu puasa. Tapi opo jam 1 awan wong wis brengosen kok sik ngombe es degan misalkan. Di bulan Ramadan. Padahal orang sudah brengosen pun balik napa dereng? Gak balik tok pun buluk misalkan. Buluk. Apa? Dicari masalahnya. Hidup ini adalah masalah kesenjangan antara seharusnya dengan senyatanya, kesenjangan antara idealisme dengan realita, kesenjangan lek bahasa kampusnya antara dasalen dengan dasin. Skripsi nggih sami, latar belakang itu mau menyampaikan masalah, Pak. Masalahnya apa?
nanti ditanyakan di rumusan masalah, dibahas, dijawab di kesimpulan, kan begitu. Jadi bisa diawali dengan masalah. Masalahnya apa? Orang itu kok nggak sholat itu dicari. Itu bisa menjadi pendahuluan. Ada sebuah penelitian kecil-kecilan yang dilakukan oleh teman saya. Dia bukan seorang guru agama, tapi dia adalah guru mata pelajaran umum yang perhatian terhadap agama. SMA, guru SMA. Masuk ke satu kelas, siswa-siswi jumlahnya di kelas itu sekitar 40 orang. Ditanya, tolong pertanyaan saya dijawab dengan jujur. Bapak tidak akan marah, jawaban kalian apapun positif atau negatif. Saya hanya minta kejujuran kalian. Siapa di antara kalian 40 murid Bapak ini di kelas ini yang tadi pagi sholat subuh, mohon angkat tangan. Ternyata teman saya itu cerita yang angkat tangan di kelas itu cuma 3 orang, Mbak. Berarti 40 dikurangi telu sama dengan tolo bolo petok tak abejeng. 37 orang gak sholat, pindah ke kelas lain. Ternyata jawabannya sama, 3 orang naik, angkat tangan. Pindah ke kelas lain mengajukan pertanyaan yang sama, alhamdulillah agak naik, sekarang 4 orang. Pindah ke kelas lain sama, intinya tidak sampai 5 orang anak usia SMA yang mengaku melaksanakan sholat subuh. Pertanyaannya, apakah itu hari itu saja? Bagaimana kalau setiap hari? Bagaimana kalau setiap minggu, setiap bulan? Pertanyaannya, kemanakah orang tuanya? Berarti ini masalah. Kita sampaikan di awal sebagai gongnya supaya orang tersentak, terhentak. Tadi pagi di Al-Jabal kita sampaikan, sadarkah kita bahwa selama ini Al-Quran mengingatkan kita rata-rata penghuni surga, rata-rata penghuni neraka itu adalah ketika mereka hidup di dunia keluarganya bahagia. Sebaliknya rata-rata penghuni surga, rata-rata ketika mereka hidup di dunia keluarganya susah, keluarganya khawatir. Loh, selama ini kan kita diingatkan oleh Al-Quran, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia penghuni neraka itu dulu di keluarganya bahagia. Tapi kalau menceritakan tentang penghuni surga, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka penghuni surga mengatakan dulu ketika kami hidup di dunia, kami hidup di tengah keluarga kita itu dalam keadaan khawatir. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Allah memberi karunia kepada kami dan Allah hindarkan kepada kami siksaan angin yang sangat panas. Loh, berarti ada masalah pada keluarga bahagia itu. Terus dicari di pembahasan seperti apa supaya keluarga bahagia tidak menjerumuskan kita bagaimana? Satu, ikhtiarkan keluarga itu tidak sekedar bahagia tapi keluarga yang barokah. Caranya gimana? Tips, misalkan 3S, 4S, saling mendoakan, saling berusaha, saling menasehati, saling mendukung dan seterusnya. Kita awali dengan sebab yang melatar belakangi topik dakwah. Demikian juga bisa pendahuluan itu dengan diawali tujuan yang disasar oleh topik dakwah itu. Tujuan nanti ngaji ini apa? Karena menurut ulama Syekh Ibnu Faris, ada seorang ulama namanya Ibnu Faris. Ibnu Faris itu anaknya Faris. Jenengan doakan anak saya jadi ulama semuanya. Demikian juga putra-putri panjenengan semoga jadi ulama, orang-orang yang bermanfaat semuanya. Allahumma amin. Yang kita bahas itu kan ilmu. Setelah ngaji ya harus ada perubahan. Kita sampaikan kepada audiens dakwah itu bahwa kita harus berubah. Setelah ngaji ini harus berubah. Karena Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah mengatakan ma huwal ilmu. Ilmu itu apa? Kita yang ngaji pengajian umum seperti ini, kita yang tabligh akbar. Ukuran pengajian sukses itu bukan karena alhamdulillah enggak hujan, sukses ngajinya. Alhamdulillah sound sistemnya pena. Alhamdulillah yang datang banyak. Tapi ukuran kesuksesan tidak hanya semata itu. Ilmu itu apa? Ma yadullu ala atharin yatamayyazu bihi syakhsu an ghairihi. Ilmu adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu dampak di mana dengan dampak itu orang yang berilmu akan berbeda dengan orang yang sementara masih belum punya
ilmu. Kita bahas fikih wudhu hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga keluar dari majelis ini ada perubahan, ada perbedaan terkait cara wudhu kita. Karena kalau wudhu bebek, nanti sholatnya gaya mentok. Kita akan mempelajari tentang ilmu khusyuk dalam sholat. Ada tips dari Hatim Al-Asom. Ini tujuan kita. Semoga setelah ngaji ini kita sholatnya makin khusyuk. Karena harus ada distingsi, tidak sekedar diferensi. Kalau diferensi perbedaan satu level. Kalau distingsi perbedaannya ada tingkat perbedaan level. Qul hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamu. Harus berbeda sholat kita. Jangan sampai buanter koyok ngepir, gak jelas ruku'e, gak jelas iktidali, gak jelas sujud'e. Kadang sampai dirapel, sami Allahu Akbar. Saking bantere sembahyang. Tujuan kita setelah ngaji ini, semoga kita bisa menghadirkan hati kita. Kita akan membuka kitab karya Al-Aslafi, namanya Masturul Ifadah bima yu'inu alal hudur fil ibadah. Ada pendahuluan yang langsung membicarakan tentang tujuan yang disasar oleh topik dakwah. Berikutnya, pembahasan. Menentukan sudut pandang. Bisa pakai sudut pandang itu teks referensi. Referensi utama kita Al-Quran. Bisa pakai sudut pandang, kita akan membahas tentang bahayanya orang yang lupa. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, tiang lali niki bahaya napa mboten bahaya? Ono uang berangkat ngaji, tini mulai nang omahe, lali, bahaya napa mboten bahaya? Ono uang lali nang bojone dhewe, sing dieling malah bojone tangga, bahaya napa mboten bahaya? Diingatkan. Kakean bojo. Eling nang lali nang bojone bahaya, lali nang mulai nang omahe dhewe bahaya, apa maneh sing dilalekno akhirat. Ternyata kita sudah ditegur oleh Al-Qur'an. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui sesuatu yang tampak saja dari urusan dunia. Sedangkan untuk urusan akhirat mereka lupa. Akhirnya cara mengingat akhirat gimana? Oh, ada 4 tips. Yang pertama, tiap hari bertanyalah kepada diri kita. Siapa saya? Siapa teladan saya? Di mana saya berada? Kemana saya akan pergi? Jadi ditentukan sudut pandangnya dulu, baru tipsnya bagaimana. Pertanyaan siapa? 4 poin. Sudah. Berarti ayat Qur'annya 1 poin, solusinya ada 4 poin. 1 ditambah 4 sama dengan 5 poin saja. Jangan dawa-dawa. Penekanan salah satu unsur 5W1H, klasifikasi. Klasifikasi misalkan ada 3 cakupan ilmu tadi itu. Ada aspek teologis, ada aspek lali, yang ketiga lupa. Yang pertama tadi apa? Teologis, yang kedua sosiologis, yang ketiga kosmologis. Kita jabarkan. Berarti sudut pandangnya pakai klasifikasi itu. Pakai klasifikasi. Jadi biar orang itu sudah menangkap yang akan dibahas itu apa. Tidak aloncak-aloncak kemana-mana. Pulang itu sudah punya oleh-oleh. Setelah itu memaparkan topik dengan multi perspektif, komunikatif, dan segar. Banyak literasi. Ya, pakai Mbah Google nggak apa-apa. Tapi hati-hati, tidak semua data di Google itu valid. Banyak juga yang sampah. Makanya pondok pesantren masih menekankan talakbi. Ya, guruku kiai duduk Mbah Google. Sekarang itu ada aplikasi yang canggih, Pak. Itu mahasiswa sekarang itu kalau bikin artikel gak angel-angel itu. Dia bisa pakai aplikasi. Artikelnya misalkan yang dicari di internet itu 15 halaman. Dia tinggal masukkan link itu di aplikasi itu, langsung dirangkum. Sekian detik mesin di Google itu ngerangkum intinya artikel itu apa. Sret, jadi setengah halaman. 15 halaman jadi berapa? Iso jadi setengah halaman. Terus nanti bisa pilihan alih bahasakan atau dialih di parafrase. Parafrase itu dibahasakan lagi. Klik, seret. Akhirnya seperti bahasanya dia sendiri sudah. Itu sekian detik kita sudah bisa melakukan itu.
nggak apa-apa. Tapi intinya tidak semua data di internet itu valid, maka perlu tetap tanya kepada guru kita apakah ini benar atau tidak, kita berdiskusi. Fokus. Banyak bertanya, banyak melempar humor barangkali. Ini kalau sudah tidak digoyoni wis rodok ndayek-ndayek, jenengan ketok tekan dhuwur niki. Wis mulai itu. Kayak tadi di majelisnya Gus Amin tadi malam kita tanya, kita menjelaskan tentang faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal yakfur. Yang mau iman silahkan, yang mau kafir silahkan, yang mau ibadah silahkan, yang mau maksiat juga silahkan, yang mau jadi orang baik silahkan, yang mau jadi orang jelek juga silahkan. Seakan-akan surat Al-Kahfi memberikan pilihan kepada kita. Tapi hati-hati, setiap pilihan pasti ada tanggung jawabnya. Karena lanjutan ayatnya, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiqwa. Kita sediakan api bagi orang yang zalim, yang kafir, yang enggak iman, yang maksiat. Neraka yang apinya menyala-nyala meliputi mereka dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Setiap pilihan pasti ada tanggung jawabnya. Bertanya kepada audiens, bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu diam dulu. Kalau ada pilihan dari ayat Al-Kahfi ini, ada pilihan jadi orang baik dengan orang jadi orang tidak baik, panjenengan pilih baik apa tidak baik? Bapak-bapak pilih baik apa tidak baik? Ada pilihan antara iman dengan tidak iman, pilih iman apa tidak iman? Iman. Ada pilihan antara sholat dengan tidak sholat, pilih sholat apa tidak sholat? Alhamdulillah, jawaban bapak-bapak tegas. Ibu-ibu sekarang, saya sudah tahu jawabannya, hanya sekedar menyegarkan komitmen kita bersama. Kalau ada pilihan Bu, di tangan kanan saya ada racun, di tangan kiri saya ada madu, ibu-ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya. Kalau bapak-bapak tegas, ibu-ibu kurang tegas. Madu itu membuat orang sehat, racun itu membuat orang sakit. Berarti pilih sehat apa sakit, Bu? Pilih sehat. Berarti pilih di racun apa di madu? Saya pilih racunnya, Ustadz, untuk saya berikan kepada orang yang akan memadu saya. Gitu. Bertanya itu metode Nabi Muhammad. Bertanya itu ada 5 macam. Yang 3 baik, yang 2 tidak baik. Pertanyaan yang baik belum tahu, tanya. Yang kedua sudah tahu tapi sengaja tanya biar orang lain jadi tahu. Seperti pertanyaan malaikat Jibril, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Itu kan malaikat Jibril tahu, dijawab oleh Nabi Muhammad, beliau mengatakan sodakta. Itu berarti kan tahu, tapi supaya yu'allimukum amra dinakum, untuk mengajari yang lain. Ada pertanyaan yang untuk membangkitkan semangat. Sahabat Mu'ad ditanya setelah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang panjang. Pertamanya sahabat Mu'ad tanya, ya Rasulullah akhbirni an amalin yudkhilul jannata wa yubaiduni anin nar. Sayyidina Mu'ad tahu, enggak tahu, kepingin tahu. Ya Rasulullah, tunjukkan pada saya tentang ilmu yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Dijawab oleh Nabi panjang, karena jawabannya panjang, ganti Nabi Muhammad yang tanya, ya Mu'ad, apakah kamu tahu bimalaki dzalika kulli? Kamu tahu semua itu? Inti semua itu? Nabi Muhammad ganti bertanya, bukan berarti Nabi Muhammad tidak tahu, tapi mengembalikan konsentrasi sahabat Mu'ad bin Jabal. 3 pertanyaan baik. Yang 2 tidak baik. Sudah tahu kok, nanya untuk ngetes. Seperti orang Bani Israel tanya tentang Dzulqarnain, ngetes Nabi Muhammad itu. Yang ketiga, tanya kalau diberikan jawaban malah menyulitkan. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasuk. Nah, ini kalau bertanya untuk membangkitkan semangat, tidak apa. Menyapa audiens, praktis, bila ada perintah bagaimana cara melaksanakannya, jika ada larangan bagaimana cara meninggalkannya. Memberi contoh atau tips praktis, contoh kisah inspiratif para nabi, sahabat, ulama. Banyak contohnya tapi waktu tidak mengizinkan. Simpulan, merangkai keseluruhan topik dakwah dalam bahasa yang ringkas, lugas dan praktis. Intinya para peserta pengajian pulang punya oleh-oleh. Akan menjadi oleh-oleh bagi para penyimak atau ceramah. Ada distingsi, ada level perbedaan sikap antara sebelum ngaji dengan setelah mengaji. Slide yang terakhir itu bacanya wallahu a'lam, haknya di dhammah.
bukan di kasroh. Kalau wallahu a'lam tawaduk, tapi kalau wallahi a'lam sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.